Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iksan di materi lanjutan untuk elektronika dasar dengan materi ataupun bahasan yang bakalan kita bahas itu adalah rangkaian dasar listrik. Nah, karena kita bakalan sangat tahu sekali bahwasanya elektronika ini berkaitan erat dengan listrik. Nah, kita tinjau lagi ini pernah kita bahas juga sebelumnya bahwasanya elektronika itu merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu ataupun teknik elektronika dan instrumentasi. Nah, sehingga elektronika ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan listrik arus lemah. Nah, kemarin kita juga sudah bahas di listrik itu ada yang namanya AC, alternating current, kemudian ada DC, direct current. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Untuk yang alternating current, arus listrik yang besar dan arah arusnya itu berubah-ubah secara bolak-balik. Nah, secara umum penyaluran listrik dari sumbernya, misalkan listrik yang kita dapat langsung dari PLN, itu kondisinya adalah AC, alternating current. Nah, kemudian yang kedua itu adalah arus searah atau DC, direct current. Jadi aliran listrik yang konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada umumnya ini terjadi dalam sebuah konduktor ataupun kabel, tetapi juga terjadi dalam semikonduktor, isolator, atau juga vakum, seperti halnya pancaran elektron dan pancaran ion. Nah, bakalan kita bahas itu di komponen elektronika. Yang bakalan banyak kita bahas di elektronika itu adalah sumber arus listrik searah ataupun direct current. Ya, kalau seandainya nanti sumber arusnya itu kita ambil dari AC, itu kita bakalan memanfaatkan pengubah yang menggunakan power supply ataupun adaptor. Nah, untuk sumber arus listrik searah ataupun DC itu ada dua. Yang pertama itu ada batu baterai. Kita sudah tahu kebanyakan baterai itu, jadi dia bekerja berdasarkan prinsip kimia terdiri dari dua kutub. Kemudian ada namanya akumulator. Walaupun akumulator ini ada juga yang menyebutnya sebagai baterai. Ini contohnya adalah aki atau acu. Ya, adalah alat yang menyimpan energi listrik itu dalam bentuk energi kimia. Ya, di beredar pun ada dua, ada yang modelnya kering, disebut kering, ada yang modelnya basah. Nah, kalau kita lihat untuk simbol baterai ataupun aki dan lain sebagainya, itu adalah seperti yang tertera. Ya, ada garis panjang itu dari kutub positif. Kemudian kalau seandainya garisnya agak lebih pendek dari sebelumnya itu kutub negatif. Ya, jadi kalau komponennya itu memiliki polaritas positif negatif, itu dilihat saja. Kalau seandainya ada kaki yang lebih panjang, berarti itu adalah bagian yang positif. Sedangkan yang pendek itu bakalan menjadi bagian dari kutub negatif. Nah, untuk rangkaian seri itu adalah menghubungkan antara positif ke negatif ataupun dari negatif ke positif, dan susunannya selalu seperti itu: positif negatif, positif negatif, positif negatif. Nah, berbeda dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah positif dihubungkan dengan sesama positif, negatif dihubungkan dengan sesama negatif. Jadi ada dua model rangkaian itu. Yang pertama ada rangkaian seri, kemudian ada yang namanya rangkaian paralel. Nah, untuk contoh, misalkan kita lihat di sini ada 4 buah baterai. Ya, 4 buah baterai di mana masing-masingnya itu memiliki tegangan ataupun gaya gerak listriknya itu adalah 1,5 volt. Ya, kemudian itu ada kapasitas arus yang dihasilkan, itu misalkan contoh di sini ada 1000 mAh, miliampere per jam. Nah, kalau seandainya baterai ini kita susun secara seri, artinya tadi kutub positifnya itu ke kutub negatif, positif ke negatif, begitu seterusnya. Itu kalau kita rangkai secara seri, itu akan menghasilkan gaya gerak listriknya itu secara total adalah
di mana gaya gerak listrik itu dikali dengan jumlah dari komponennya. Kalau seandainya di sini contohnya ada 4, berarti kalau kita kalikan 1,5 volt dikali dengan 4, sehingga nanti bakalan menghasilkan tegangannya itu sebesar 6 volt. Nah, bagaimana dengan kapasitas arus yang dihasilkan ataupun arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut? Itu tetap 1000 mHa. Ya, jadi dalam 1 jam itu akan menghabiskan 1000 miliampere. Itu kalau kita susun secara seri. Nah, berbeda kalau kita seandainya susun dia secara paralel. Ya, secara paralel itu yang bakalan bertambah itu adalah kuat arusnya, ya, kapasitas arus listrik yang dihasilkan. Di sana pengaliannya dengan jumlah komponen. Berarti I di sana ada kali N, berarti 1000 mHa dikali 4. Berarti dia bakalan menghasilkan 4000 mHa. Nah, kemudian untuk tegangannya itu tetap 1,5 karena V-torque-nya itu sama dengan V. Ya, jadi kalau tadi itu secara seri, ketika baterai dirangkai secara seri, tegangannya akan bertambah sebanyak dari komponen yang berjumlah sebanyak dengan komponen. Kalau paralel itu yang bertambah adalah lama ataupun kapasitas arus yang dihasilkan. Ya, kalau tadi misalkan jadi 1000, sekarang jadi 4000 karena ada penambahan 4 buah batu baterai. Nah, itu untuk rangkaian baterai secara seri maupun paralel. Nah, di sini ada contoh. Ada contoh gambar A. Di sana ada satu buah baterai dengan tegangan 1,5 volt. Kemudian juga ada satu bola lampu yang akan dinyalakan dari batu baterai tadi. Dia juga memiliki kapasitas 1,5 volt. Nah, untuk yang gambar B itu ada 2 buah batu baterai yang dirangkai secara paralel. Ya, kita ingat tadi kalau untuk rangkaian secara paralel, kutub positif berhubungan dengan kutub positif berikutnya. Ya, kutub negatif dihubungkan dengan kutub negatif berikutnya. Di sana juga 1,5 volt 2 buah baterai dan lampunya juga sama 1,5 volt lampu. Kemudian untuk gambar C itu juga sama, ada 2 buah batu baterai namun disusun secara seri. Nah, kemudian dia juga kapasitasnya sama 1,5 volt, lampunya juga 1,5 volt. Nah, kalau kita perhatikan gambar seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, tentu saja untuk poin A itu lampu akan menyala sesuai dengan kapasitas dari baterainya. Nah, misalkan untuk baterainya contohnya misalkan untuk tahan 1 jam, berarti lampu ini akan menyala selama 1 jam. Nah, untuk poin B itu juga sama, namun yang membedakan di sini adalah dia dirangkai secara paralel. Artinya ada penambahan kapasitas lama ataupun arus yang dihasilkan oleh 2 buah batu baterai ini. Nah, lampunya akan menyala juga dengan 1,5 volt. Kemudian kalau seandainya kapasitas lama baterainya itu ada 1 jam, berarti lampu ini bakalan nyala selama 2 jam. Ya, karena ada 2 buah baterai yang dirangkai secara paralel. Nah, bedanya dengan yang ketiga, tentu tegangan yang dihasilkan akan lebih besar. Ya, karena ada 2 buah baterai dengan tegangan 1,5 volt, berarti tegangan ini menjadi 3 volt. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja lampu ini akan terang dibandingkan dengan 2 lampu sebelumnya, namun kapasitas ataupun masa umur lampu akan semakin berkurang. Ya, karena dengan tegangan yang masuk itu ada 3 volt, sedangkan lampunya hanya mampu menahan 1,5 volt. Tentu saja di awal lampu ini bakalan sangat terang sekali, namun dia bakalan umurnya bakalan cepat selesai. Nah, kira-kira seperti itu untuk proses rangkaian komponen untuk batu baterai yang dirangkai secara seri maupun yang dirangkai secara paralel. Nah, untuk lanjut, berarti kalau kita berbicara listrik, ada 2 hukum yang selalu melatar belakangi dengan listrik ini. Yang pertama itu ada namanya hukum Ohm, yang kedua ada namanya hukum
Kirchhoff. Jadi secara gamblang atau secara umum, hukum Ohm itu adalah kuat arus yang mengalir dalam suatu pengantar sebanding dengan beda potensial ataupun tegangan tadi antara ujung-ujung pengantar. Itu jika suhu pengantar tetap. Nah, dari pernyataan hukum Ohm itu dirumuskan bahwasanya V sama dengan I kali R. Ya, di mana V itu adalah beda potensial dengan satuannya volt ataupun tegangan, kemudian I itu kuat arus, satuannya ampere, sedangkan R itu adalah resistansi ataupun hambatan, satuannya ohm. Nah, itu untuk hukum Ohm. Nah, hukum yang kedua itu ada namanya hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ini adalah pada rangkaian listrik kita dapat menggabungkan beberapa rangkaian sederhana yang disebut dengan rangkaian majemuk. Nah, kalau tadi dia secara rangkaian tunggal, ini hukum Kirchhoff ini bekerja untuk rangkaian majemuk. Nah, jadi rangkaian majemuk inilah yang akan ataupun harus mengikuti dari hukum Kirchhoff. Nah, kemudian yang berhubungan dengan listrik lagi yang ketiga itu adalah daya ataupun power listrik. Kita sering mendengar istilah watt. Ya, hal lain yang penting setelah besaran tahanan tadi ataupun hambatan ataupun resistansi adalah besar daya dari resistansi tersebut. Jadi daya resistor merupakan kekuatan yang dimiliki oleh resistor dalam menerima kuat arus listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Dalam standar internasional, satuan daya itu adalah watt. Ya, jadi untuk rumusannya itu adalah P sama dengan V kali I, di mana P itu adalah daya ataupun watt, I itu arus ataupun kuat arus, satuannya ampere atau A, V adalah perbedaan potensial ataupun tegangan, satuannya volt. Jadi rumusan untuk menghitung daya itu adalah beda potensial dikalikan dengan kuat arus. Nah, sebagai contoh di sini misalkan ada ditentukan kuat arus itu 15 ampere, sedangkan beda potensialnya itu adalah 2 volt, maka kita bisa menentukan bahwasanya daya yang dihasilkan itu adalah 30 karena 15 dikali dengan 2. Nah, jadi ada 3 komponen pokok yang paling penting di dalam kelistrikan. Yang pertama ada hukum Ohm. Ya, di sana ada hubungan kuat arus, beda potensial sama resistansi ataupun hambatan. Yang kedua hukum Kirchhoff, di mana di dalam hukum Kirchhoff itu adalah rangkaian majemuk. Kemudian ada daya, di mana daya itu adalah beda potensial dikalikan dengan kuat arus. Nah, kemudian untuk mengenai komponen elektronika ini juga sudah pernah dijadikan tugas, karena di komponen elektronika itu bekerja dengan kelistrikan. Dia ada 2 model ataupun mempunyai 2 sifat komponen. Yang pertama itu adalah komponen pasif. Jadi komponen pasif itu merupakan komponen yang dapat bekerja tanpa sumber tegangan. Nah, komponen pasif ini terdiri dari hambatan ataupun tahanan, kapasitor atau kondensator, induktor atau kumparan, dan juga transformator. Itu adalah komponen dari komponen pasif. Dan untuk komponen aktif itu merupakan komponen yang tidak dapat bekerja tanpa adanya sumber tegangan. Jadi komponen aktif itu terdiri dari dioda dan transistor. Ini juga sudah pernah dijadikan tugas sebelumnya. Nah, untuk pertemuan dasar listrik kita cukupkan sampai di sini. Untuk berikutnya kita akan lanjut ke yang namanya hukum Ohm. Ya, di mana nanti kita akan mempelajari hubungan antara kuat arus, beda potensial, dan hambatan ataupun resistansi. Oke, kita tutup dulu pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.